Assalamualaikum pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Di episode ke-11 kita akan membahas tentang syarat kepesertaan JKN aktif, pemohon SIM dan SKCK. Kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Dita Utaminingsi. Ibu, apa kabar? Baik, Mbak Desi, selamat pagi. Pagi, luar biasa sekali ya. Kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu syarat kepesertaan JKN aktif, pemohon SIM dan juga SKCK. Ibu di BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto sebagai Kepala Bagian Kepesertaan ya. Baik, Ibu, apa saja sih dukungan dari pemerintah untuk menjaga program JKN tetap sustain? Ya. Jadi gini Mbak Desi, terkait dengan program JKN itu kan memang sudah ada regulasi yang mengatur. Sebelumnya juga sudah disampaikan ada undang-undang, Undang-Undang 40 tahun 2004, Undang-Undang 24 tahun 2011, kemudian ada regulasi turunannya ada mulai dari Perpres 82 2018 sampai yang terakhir kan diubah melalui Perpres 59 tahun 2024. Nah, terkait itu juga dukungan pemerintah juga sudah sangat baik. Juga ada instruksi Presiden terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program JKN itu melalui Inpres 1 tahun 2022. Jadi adanya regulasi, kemudian adanya perbaikan sistem, kemudian juga terkait dengan kepatuhan bagi segmen-segmen ini ya, ada pekerja penerima upah ataupun segmen yang lain termasuk peserta mandiri. Nah, itu termasuk dukungan supaya dari kepesertaan, kemudian dari iuran dan manfaat itu bisa saling berkesinambungan, sehingga harapan kita semua ya supaya JKN itu sustain gitu. Oke, baik. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa program JKN ini adalah program pemerintah yang memberikan kepastian ya Bu ya, jaminan kesehatan kepada seluruh warga Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Ya. Nah Ibu, lalu yang terbaru apa nih implementasi nyata dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN? Ya, jadi dari optimalisasi tadi yang Inpres 1 ya tahun 2022 itu sebenarnya ada banyak kementerian lembaga yang terlibat di situ. Nah, mungkin secara lebih spesifiknya ya, ini kita karena ini juga yang terbaru kayak gitu ya. Jadi ada dari salah satu kementerian lembaga itu dari Polri itu mengeluarkan peraturan kepolisian, baik yang nomor 2 ataupun Perpol 6 tahun 2023. Itu di situ tercantum bahwa syarat kepesertaan JKN aktif itu wajib bagi pemohon SIM maupun SKCK, gitu. Sehingga dengan tadi di kepesertaannya aktif dari pemohon SIM atau SKCK, harapannya nanti ini akan semakin sustain karena dari kan kita itu layanan publik ya, pastikan semua orang punya gitu, dan semua orang membutuhkan itu, sehingga ketika keaktifannya di situ aktif kepesertaannya, maka terkait dengan tingkat keaktifan maupun ini juga menjadi meningkat, dan berarti itu memastikan bahwa yang bersangkutan itu nanti ketika membutuhkan pelayanan kesehatan itu sudah terjamin kayak gitu, sudah enggak pusing karena sudah aktif. Oke, baik. Jadi memang pemerintah benar-benar sudah menjamin itu semua ya Bu ya. Ibu, lalu untuk syarat pemohon SIM itu apa saja Ibu? Jadi kalau terkait dengan syarat pemohon SIM itu kalau secara yang defaultnya ya pastikan identitas kita ya, berarti NIK. Pastikan, kemudian ada KK, kemudian pastinya biasanya kita foto kayak gitu ya, diminta ada foto. Nah, syarat yang di Perpol itu untuk SIM ya, berarti kan Perpol 2 tahun 2023 yang diimplementasikan per 1 November 2024 secara nasional gitu. Sehingga ada tambahan melampirkan atau menunjukkan syarat kepesertaan JKN aktif. Jadi
ketika kita mendaftar atau sebagai pemohon itu dilampirkan termasuk JKN tadi. Oke, baik. Ibu, sebagai masyarakat kita kan harus memberikan jaminan kesehatan ya untuk diri kita sendiri dengan menjadi peserta JKN, karena program JKN ini merupakan program yang difasilitasi oleh pemerintah untuk memastikan warganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik begitu. Nah, bagi yang belum menjadi peserta JKN ini Bu, tentunya harus ikut mendaftar ya, harus wajib mendaftar ya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu? Iya, jadi kalau sesuai dengan yang ini ya, yang di regulasi itu memang yang disebut peserta dulu nih Mbak Desi. Yang disebut peserta itu kan seluruh penduduk Indonesia, bahkan termasuk orang asing yang 6 bulan sudah bekerja di sini Indonesia itu juga wajib untuk mendaftar. Nah, terkait dengan tadi ya kepesertaan itu memang kalau kampanye-kampanye yang kami sampaikan ya pasti mendaftarlah sebelum sakit, karena biasanya kalau sudah sakit itu sudah berpikirnya macam-macam ya, tidak fokus lagi di pendaftaran gitu, karena kan masih sibuk mengurus yang lain-lain gitu. Jadi ketika kita masih sehat untuk mendaftar, dan yang paling penting dijaga untuk keaktifannya, alias iurannya juga harus disiplin begitu, karena kita juga akan mendapatkan nilai manfaat dari iuran BPJS itu ya Bu ya. Wah, menarik sekali ya. Jadi tujuannya Ibu dari penerapan Perpol nomor 6 tahun 2023 ini berarti memang saling terkait ya Bu ya? Iya, saling terkait, sehingga kan kalau segmen kepesertaan atau jenis itu kan banyak ya Mbak. Ada yang dari segmen yang memang formal, yang memang dipotong dari iurannya, penghasilannya. Ada yang segmen kepesertaan mandiri. Nah, ketika kita mengimplementasikan ini kan berarti memang ketika kita membutuhkan layanan publik tersebut atau dalam artian SIM atau SKCK tadi, ya kita harus kan berarti aktif dulu nih sebelum kita mengajukan permohonan untuk itu. Sehingga. Oke, jadi sebenarnya program ini juga terintegrasi dengan layanan publik itu juga ya Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu, lalu untuk syarat permohonan SKCK itu apa saja Bu? Iya, kalau terkait dengan permohonan SKCK sih itu ya data-data kita pastinya. Seperti yang tadi itu ya. Iya, jadi ditambah juga dengan kepesertaan aktif dari JKN-nya. Jadi kalau syarat yang awalnya yang dari aturan bakunya di kepolisian memang tidak berubah ya, tetapi memang menambah kepesertaan JKN aktifnya. Oke, baik. Ibu, lalu bagaimana untuk bisa mengecek status kepesertaan JKN Ibu? Apakah sama dengan yang tadi dijelaskan? Iya. Jadi kalau untuk mengecek itu sebenarnya sekarang sudah mudah Mbak. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor, terus kemudian bertatap muka langsung dengan petugas frontliner gitu ya. Tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi ya seperti WA. Itu kita ada WA yang terintegrasi nasional itu di satu nomor. Jadi ketika namanya Pandawa. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Ya, itu ada di nomornya di 08118 165 165. Itu untuk mengecek itu di situ bisa. Kemudian kita bisa juga mendownload aplikasi mobile JKN. Ya, di situ juga kita bisa ngecek kepesertaan kita itu aktif atau tidak di situ. Atau mungkin kalau misalnya memang kanal tadi kan yang tanpa tatap muka ya. Tapi kalau misalnya tatap muka ya memang kita ada juga yang di kantor atau BPJS keliling seperti itu bisa ada. Jadi memang dari BPJS juga aktif ya untuk bagaimana masyarakat bisa punya JKN gitu ya, karena ini juga kepentingan masyarakat itu sendiri juga. Untuk mengedukasi bahwa kesadaran bahwa terkait dengan kepemilikan atau mendaftarkan itu penting gitu. Dan selalu edukasi kami adalah mendaftar ketika
sehat gitu. Jangan menunggu sakit baru mendaftar. Baru mendaftar, Iya. oke. Baik, pemirsa dan juga Ibu, bahwa ternyata program JKN ini penting ya, karena bisa memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang pasti bagi setiap pemohon SKCK. Menjadi peserta JKN membuat kita menjadi lebih tenang atas resiko keuangan yang timbul dari biaya pelayanan kesehatan. Seperti yang Ibu Dini sampaikan bahwa yuk daftar sebelum sakit gitu. Nah Ibu, jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang program JKN, ini bisa diperoleh di mana aja Bu? Ya, jadi ada 2 kanal layanan yang garis besarnya ya Mbak, yang tatap muka atau yang non tatap muka. Jadi kalau tatap muka ya berarti ada di kantor cabang, kemudian ketika kita BPJS keliling, ada di mall pelayanan publik, itu di MPP ya? Ya, di MPP seperti itu. Atau mungkin kan kita generasi di BPJS itu kepesertaan kan nggak cuman yang sepuh gitu, tapi ada yang memang Gen Z gitu ya. Nah itu kan biasanya mereka gadget ya, pemanfaatan itu sangat tinggi sehingga kita juga mengakomodir misalnya WA Pandawa tadi, kemudian mobile JKN, kemudian juga ada call center 165 seperti itu, atau di website juga bisa. Oke, thank you, terima kasih Ibu Dini obrolannya terkait dengan syarat kepesertaan JKN aktif pemohon SIM dan SKCK. Semoga masyarakat yang belum memiliki harus wajib punya dan mendaftarkan ya untuk akun JKN-nya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.